Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya pada pengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan sebuah kemampuan yang memiliki landasan dalam melakukan aktivitas transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Dalam keterampilan dasar mengajar terdapat 8 keterampilan, salah satunya yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan berupa pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar sebagai stimulus untuk memancing respon dari peserta didik. Selanjutnya ada tujuan keterampilan bertanya pada guru. Yang pertama, dapat mengaktifkan kelas melalui partisipasi aktif peserta didik secara menyeluruh di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat menggali potensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu dapat memusatkan perhatian peserta didik di dalam satu masalah tertentu di materi pembelajaran. Keterampilan bertanya dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Untuk keterampilan bertanya dasar memiliki beberapa komponen, antara lain yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas, yang kedua, pemberian acuan, yang ketiga, pemusatan perhatian, yang keempat, penyebaran pertanyaan, yang kelima, pemberian giliran, yang keenam, pemberian waktu untuk berpikir, dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pada minggu lalu kita sudah belajar materi tentang dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Nah, pada pertemuan ini saya mau nanya nih, mengulas materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Berapa lama Rasulullah berdakwah di kota Mekah? 13 tahun, Pak. Ya, betul. Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Video yang kalian lihat merupakan ilustrasi dari keterampilan bertanya dasar pada komponen pemusatan perhatian dan juga pengungkapan pertanyaan secara jelas. Berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat. Coba sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saya Pak, Abu Bakar. Saya Pak, Zaid bin Haritsah. Saya Pak, Khadijah. Saya Pak, Bilal bin Rabah. Video yang kalian lihat merupakan ilustrasi dari keterampilan bertanya dasar pada komponen pemberian acuan dan pemberian giliran. Sebutkan hikmah yang kamu dapat dari mempelajari dakwah Nabi Muhammad. Saya beri waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Maksudnya ini gimana ya Pak? Jadi Nabi Muhammad dalam dakwahnya tentu ada pesan yang ingin disampaikan beliau kepada manusia. Nah, dari dakwah itu pesan apa yang dapat kamu ambil? Seperti itu. A few moments later. Oke, waktunya sudah habis. Silakan Sultan untuk menjawab. Oke, menurut saya hikmahnya adalah Nabi mengajarkan konsep tauhid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang kedua ada toleransi, yaitu Nabi mengajarkan untuk menghormati agama lain. Yang lain, silakan sama. Jadi hikmah yang saya dapat itu memberikan keteladanan pemimpin gitu. Jadi Nabi ketika berdakwah itu mencerminkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang lain, silakan Adili. Menurut saya, Nabi itu mengajarkan keadilan dan kesetaraan serta etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semua jawaban sudah tepat. Video yang kalian lihat merupakan ilustrasi dari keterampilan bertanya dasar pada komponen penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan yang terakhir yaitu pemberian tuntunan. Nah, selanjutnya terdapat keterampilan bertanya lanjutan yang memiliki komponen diantaranya seperti komponen pengubahan susunan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan, yang kedua pengaturan urutan pertanyaan, yang ketiga penggunaan pertanyaan terakhir yang meliputi konsentrasi,
kemudian meminta peserta didik memberikan alasan, meminta kesepakatan pendapat, kemudian meminta peserta didik untuk memberikan jawaban yang relevan dan kompleks. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan interaksi yang terjadi dalam kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada tahun berapakah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Saya Pak. 622 Masehi. Ya, betul. Lalu kenapa Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Siapa? Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Yang pertama itu karena perintah Allah, lalu yang kedua untuk berdakwah melindungi kaum muslimin dari siksaan kaum kafir Quraisy, lalu yang ketiga untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Siapa yang bisa bacakan ayatnya? Ayo. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Subhanallahul azim. Video yang kalian lihat merupakan ilustrasi dari keterangan pertanyaan lanjutan komponen 1 dan 2, yaitu komponen 1 pengubahan tuntutan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan, dan komponen 2 yaitu pengaturan urutan pertanyaan. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi bukan hanya berdakwah di Mekah, tapi juga di Madinah. Nah, kenapa Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah? Saya Pak, menurut saya karena berhijrah itu kan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi itu memilih kota Madinah sebagai kota hijrah pertamanya karena kota Madinah ini paling dekat dengan Mekah. Kemudian kota Madinah ini juga penduduknya memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Adeline atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Jawaban dari Adeline betul atau tidak? Betul Pak. Video yang kalian lihat merupakan ilustrasi dari keterampilan pertanyaan lanjutan komponen 3 dan 4, di mana komponen 3 merupakan penggunaan pertanyaan pelacak berupa meminta kesepakatan pandangan, dan juga komponen keempat yaitu peningkatan terjadinya interaksi. Cukup sekian video dari kami kelompok 2. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.